ininya, ada waktunya tapi tidak kelihatan di sini, terusnya agak sedikit ke bawah. Tapi yang jelas bahwa perkembangan geografi dari 20.000 sampai sekarang ini tentunya akan sangat berpengaruh besar gitu ya, karena daratannya kan berubah-ubah. Nah yang menarik, kebetulan waktu kemarin saya sempat ngobrol lama juga dengan Stephen Oppenheimer, karena kebetulan beliau juga sedang di sini di Bali, dan kita juga nanti ada rencana untuk bicara bareng dengan Oppenheimer di sana. Riset Stephen Oppenheimer yang terutama dia kan seorang ahli genetika ya, itu adalah dari riset DNA. Ini memang sangat mengagumkan DNA ini. Dia bisa meneliti dari DNA, dia bisa men-trace balik sejarah si DNA ini sampai puluhan ribu tahun ke belakang. Di-trace balik, entah bagaimana caranya saya juga nggak ngerti. Tapi dia bisa, itu ada apa namanya, ada semacam sifat dari ibu yang tidak pernah berubah dan sebagainya. Tapi yang jelas dari DNA dia bisa tahu nenek moyang orang ini, nenek moyang saya ini hidup dari berapa ribu atau puluhan ribu tahun ke belakang gitu. Nah yang menarik bahwa dari riset DNA manusia Indonesia yang hidup sekarang, nenek moyang bangsa Indonesia ini sudah ada di sini sejak 60.000 tahun yang lalu begitu. Jadi kalau misalnya di Gramedia disebutkan bahwa Nabi Adam itu turun 6.000, kelihatannya paling tidak dia kekurangan 01 Pak. Jadi sebetulnya ini kemana-mana Pak, ini sampai menyangkut agama juga, bagaimana kita menginterpretasikan Al-Quran. Nah kemudian yang kedua adalah bahwa menurut penelitiannya Oppenheimer, dia tuh selain DNA dia meneliti artefak-artefak yang sederhana. Yang paling gampang ditemukan ya artefak-artefak yang berhubungan dengan alat pertanian, perikanan dan sebagainya, itu kan di mana-mana ada. Itu sederhana, tapi kesimpulannya menurut saya sangat luar biasa. Bahwa dari penelitian itu dia menyimpulkan bahwa binatang ternak yang kita kenal sekarang, ayam, babi, kambing, itu asalnya dari Indonesia dan sudah diternakan, dibudidayakan di sini sebelum 10.000 tahun yang lalu. Jadi tidak ada zaman batu di sini sebelum 10.000 tahun yang lalu. Dan dia malah sampai lebih detail lagi, dia menemukan bahwa sekitar 8.000 atau 9.000 tahun yang lalu, itu ternak itu sudah diekspor ke Pulau Bismarck, ke Pacific Island gitu ya. Sudah lebih spesifik lagi, jadi sangat meyakinkan. Nah, kemudian juga dia bilang bahwa teknologi bercocok tanam, seperti padi terutama, itu juga asalnya dari Indonesia, bukan dari Thailand atau dari mana-mana. Teknologi pelayaran juga, itu yang luar biasa. Jadi Pak Oppenheimer juga punya data yang sangat meyakinkan bahwa ini mulai dari Indonesia juga. Dan yang memicu para leluhur kita untuk membuat teknologi itu adalah banjir besar itu. Kapaksa Pak. Kapaksa kelantaran banjir ya kepaksa bikin perahu, katanya begitu. Tapi mau kepaksa atau tidak, yang jelas bahwa dari penelitian Oppenheimer yang perlu kita garis bawahi bahwa sebelum zaman 10.000 tahun yang lalu, yaitu ada late prehistoric dalam arkeologi, Nusantara itu sudah menjadi pusat peradaban pertanian, peternakan, dan pelayaran di wilayah Asia Pasifik. Atau barangkali di dunia begitu ya. Memang pertanyaannya sekarang sebetulnya berapa tinggikah peradaban itu, khususnya teknologi pada masa itu begitu. Itu yang masih kita cari, tapi yang jelas dasarnya sudah ada, modalnya sudah ada untuk membuat apapun. Termasuk misalnya membuat piramid begitu ya, atau apapun. Jadi kata Pak Oppenheimer, dia memang tidak meneliti atau mencari monumen-monumen besar seperti piramida, karena saya kan seorang dokter katanya Pak, masa suruh cari piramid ke gunung. Tapi paling tidak produk kebudayaan adijaya apapun itu perlu makan Pak gitu. Jadi tapi dia hanya membuktikan bahwa persyaratan dasar itu memang ada. Jadi dia bilang kalau orang bikin piramid kan perlu makan kan Pak ya. Kalau dia bikin apapun perlu makan kan Pak. Nah itu saya cari peralatan untuk makan itu aja sebetulnya. Baik, jadi kira-kira begitu gambaran dari konsep misi dan bagaimana cara kita memandang masalah di tim katastrofi purba ini. Tapi memang sebetulnya acara utama ini untuk membicarakan temuan kita di target yang tua itu, yang megalitikum dengan yang sebelumnya begitu ya. Tapi saya pikir ada baiknya kita juga mempresentasikan tentang yang zaman sejarah, terutama yang di Batu Jaya dan Trawulan, dan juga Banda Aceh, begitu. Karena itu sangat penting. Itu yang menjadi link kita nanti untuk diskusi, gitu ya. Banda Aceh,
Kita ingat dulu, kenapa banyak korban di sana waktu tsunami. Faktor yang paling menentukan itu karena orang Banda Aceh waktu itu tidak tahu itu tsunami. Sehingga pada waktu itu air surut, dia malah mengejar air itu bukan lari ke ini. Tidak tahu. Nah sekarang pertanyaannya, apakah memang belum pernah terjadi tsunami waktu itu sehingga masyarakat tidak tahu? Salah Pak, salah besar. Istilahnya masih ada, yebeuna, air besar. Cuma orang sudah nggak tahu lagi itu yebeuna itu apa sih, air besar, apa air bah atau apa? Itu tsunami Pak. Kalau di Simelu orang masih tahu Semong itu tsunami karena masih 1900-an terjadinya kan. Kalau di Banda Aceh itu ternyata dari penelitian kami itu terjadi pada abad 14-15. Sudah sangat jauh sehingga orang sudah lupa. Jadi saya tidak akan cerita banyak, tapi hasil dari penelitian yang dilakukan oleh saya dan rekan-rekan, terutama dengan Earth Observatory of Singapore dengan Pak Kerisi, itu berdasarkan data koral, kemudian data, nanti saya perlihatkan beberapa di Banda Aceh tentang paleosunaminya. Itu memang ada tsunami di abad 14-15 ini, yang katanya itu membuat agak bingung para sejarah begitu ya Pak, karena ini ada satu discontinuity dari sejarah. Sejarah sebelum 14 itu kan sejarah Samudra Pasai, 12-13 itu kan. Kok tiba-tiba demikian hilang, diganti setelah 15 oleh Iskandar Muda gitu. Ada satu hiatus di situ ya, meskipun mungkin dalam sejarah disebutkan bahwa Samudra Pasai itu diambil sama Spanyol kalau nggak salah 1500-an ya. Tapi saya curiga dia hanya mengambil alih bangkai itu Pak, memang sudah lemah, diambil sama Spanyol begitu ya. Jadi kami ke sana. Banda Aceh ini memang tempat yang sangat menarik untuk penelitian peradaban sekaligus bencana begitu. Karena ada dua patahan besar di situ yang mengapit Banda Aceh. Namanya patahan Sumatera di ujungnya begitu. Kemudian ada satu wilayah yang menarik di situ, kota kuno Indrapurwa itu sekarang sudah tenggelam Pak. Kita kebetulan bawa alat georadar, terus ya udah iseng-iseng kita georadar aja nih. Ini dari tangganya, ini dari muka masjid. Nah, yang masjid itu sekarang di sini. Jadi sisa-sisa dari piramid itu yang di atasnya ini. Jadi dulu kata kuncinya di tengahnya itu bukan masjid ini Pak, katanya itu lingga itu, yoni. Nah, yoni itu dihancurkan waktu zaman Samudra Pasai, kemudian katanya dikubur di bawah masjid itu. Gitu. Nah, yang kita dapatkan di sini di bawah masjid itu adalah masih ada bangunan Pak ke bawah. Masih ada bangunan. Jadi di depan masjid ini kemungkinannya ini ada terowongan, di sini ada bangunan sampai kedalaman 15-20 meter Pak. Yang entah orang pernah teliti atau tidak dari sini. Tapi di situ ada bangunan ke bawah, ada ruang-ruang, entah ada apa di bawahnya. Dan orang tidak banyak yang tahu tentang itu.